Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Baper, bahan obrolan pajak Tegalsari. Halo kawan pajak, apa kabar hari ini? Semoga kawan pajak sehat selalu. Berjumpa lagi dengan kami dari tim penyuluh KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam Baper yang pertama ini. Di Baper kali ini kita akan bahas seputar informasi terkini tentang perpajakan. Nah, kawan pajak tentunya pernah dengar atau sudah tahu bahwa NIK, nomor induk kependudukan, akan menjadi NPWP. Bagaimana itu? Kita akan bahas di Baper kali ini. Halo Kak Oni, apa kabar? Halo Kak Ayu, Alhamdulillah baik. Halo kawan pajak semua, perkenalkan saya Oni dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Nah, Kak Oni, kali ini kita akan bahas NIK menjadi NPWP ya. Oke, siap Kak. Menurut Kak Oni, kenapa pemerintah menggunakan NIK sebagai NPWP? Jadi sebenarnya dasar NIK menjadi NPWP itu di peraturan PMK 112 tahun 2022. Dasarnya yaitu dasarnya mendukung kebijakan pemerintah untuk menjadi satu data, karena kita kayak mengurus apapun itu kan seperti SIM, ke bank, bikin rekening, itu kan membutuhkan KTP dan NPWP. Jadi untuk meringkas itu semua, itu dijadikan satu data menjadi NIK, menjadi NPWP, kayak gitu Kak Ayu. Oke, jadi seperti itu ya kawan pajak, agar data kita menjadi satu data. Nah, sekarang banyak yang tanya nih, apakah semua orang yang memiliki NIK bakalan jadi wajib pajak dan dikenakan pajak juga? Karena kan sama-sama punya NIK nih, gimana itu Kak? Ya, jadi sebenarnya memang semua warga negara Indonesia pastinya memiliki NIK ya Kak Ayu ya. Nah, tapi tidak semua bakalan jadi wajib pajak. Yang dikenakan wajib pajak itu contohnya seperti karyawan yang memiliki penghasilan di atas 4.500.000. Terus usahawan nih, tapi kalau usahawan ini Kayu nggak ada batas penghasilannya, jadi berapapun penghasilannya itu tetap dikenakan pajak disesuaikan sama tarifnya. Terus untuk pekerjaan bebas dari penghasilan tahunan nanti juga akan dikenakan pajak, tapi nanti dikurangkan dengan PTKP. Nah, sedangkan syarat NPWP sendiri itu usia minimal 18 tahun. Jadi walaupun sejak lahir telah memiliki NIK, jadi belum tentu nih dia punya NPWP. Jadi istilahnya kayak harus mendaftarkan diri nih Kak Ayu, kayak gitu. Oh iya, jadi tetap mendaftarkan NPWP dulu ya, bukan keseluruhan NIK itu jadi NPWP gitu ya Kak? Iya, seperti itu Kak Dan Ayu. kita tetap datang ke KPP secara mandiri atau bisa secara online? Nah, sebenarnya pendaftaran NIK menjadi NPWP ini bisa dilakukan secara online melalui DJP online. Tapi juga bisa prosedurnya, seumpama Kak Ayu nggak bisa nih, ada kendala, bisa juga datang di KPP terdaftar, seperti itu Kak Ayu. Oh begitu ya. Jadi wajib pajak itu bukan semua yang memiliki NIK langsung jadi wajib pajak ya, tetapi orang yang telah memenuhi persyaratan ketentuan jadi wajib pajak. Iya, seperti itu Kak Ayu. Berarti namanya kewajiban pajak subjektif ya. Itu syarat yang sesuai dengan aturan berkaitan dengan subjek pajak dalam Undang-Undang PPH ya. Dan juga syarat objektif ya bagi subjek pajak yang menerima penghasilan yang diwajibkan melakukan kewajiban perpajakannya kayak gitu. Jadi sebenarnya NIK ini menjadi NPWP juga mulai berlakunya sejak 14 Juli tahun 2022 nih Kak Ayu. Baru ya berarti ya? Baru, cuman di peraturannya itu nanti diimplementasikan keseluruhannya di per 1 Januari 2024. Gitu. Nah, kita banyak kan sebagai karyawan. Apakah langsung NIK yang kita punya langsung jadi NPWP? Misalnya saya kan udah punya NIK dan saya karyawan, atau ada proses yang lain Kak? Jadi sebenarnya NIK menjadi NPWP itu nggak langsung secara langsung ya Kak Ayu ya. Dia akan melakukan kayak proses pemadanan data, seperti pemutaran data yang dilakukan di DJP online masing-masing di kawan pajak, atau bisa langsung datang ke KPP atau melalui kering pajak di saluran tertentu, itu juga bisa Kak Ayu. Apakah ada batas waktu nggak sih dalam pemutakhiran data tersebut? Untuk di pemutakhiran data itu tentunya ada batas waktu ya. Jadi kawan pajak itu nanti dikasih kesempatan sampai dengan 31 Desember tahun 2023 untuk melakukan pemutakhiran data. Berarti masih ada waktu kurang lebih 1 tahun ke depan ya? Ya, masih kurang lebih 1 tahun ke depan masih bisa dilakukan pemadanan data untuk kawan pajak. Jadi sejak peraturan NIK jadi NPWP tanggal 14 Juli 2022 sampai 31 Desember 2023
itu wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pemutahiran data ya Kak ya. Betul. Terus caranya gimana ya Kak? Misalkan secara mandiri menggunakan DJP online. Nah, jika kawan pajak melakukan pemutahiran data secara mandiri, bisa langsung ke DJP online dengan masuk ke menu profil, terus masukkan NIK, nanti dia akan muncul klik valid. Oke. Nah, setelah datanya valid, kawan pajak bisa lanjutkan ke nomor telepon, Oke. email, dan susunan anggota keluarga, seperti itu Kak Ayu. Kalau misalnya ketika memasukkan data valid itu ternyata statusnya tidak valid, itu gimana Kak? Itu bisa jadi kawan pajak ada data yang berbeda dari NPWP dan KTP yang kawan pajak punya. Jadi kawan pajak bisa lakukan pemutahiran data ke KPP tempat NPWP terdaftar. Nah, untuk dilakukan perubahan datanya nih, menyesuaikan nama dan NIK, alamat emailnya, dan nomor telepon, kayak gitu Kak Ayu. Jadi jika ada NPWP yang tidak valid, kita langsung datang ke KPP terdaftar ya Kak? Iya, Dengan terdaftar. berarti pemutahirannya manual. Iya. Terus setelah itu aktivasi lagi. Ya, nanti dia setelah itu dia akan sinkron ke DJP online-nya setelah dilakukan pemutahiran secara manual. Jadi nanti dia akan berubah NIK menjadi NPWP. Nah, otomatis NPWP-nya menjadi 16 digit sesuai dengan NIK-nya. Pemutahiran data mudah ya Kak ya? Jika kawan pajak tidak lakukan pemutahiran data itu gimana? Apa akibatnya sih Kak? Jadi kawan pajak ini kan dikasih batas waktu ya dari tanggal sampai dengan 31 Desember 2023. Jika kawan pajak tidak melakukan aktivasi, nanti kawan pajak ini tidak bisa akses nih ke layanan perpajakan nih, kayak gitu. Jadi per 1 Januari 2024 semua layanan perpajakan akan menjadi NIK menjadi NPWP kayak gitu Oke, Kak Ayu. berarti penting ya Kak perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. Nah, tadi kan bagi wajib pajak orang pribadi. Kalau bagi wajib pajak badan itu gimana Kak? NPWP 16 digitnya. Jadi untuk NPWP orang pribadi itu nanti berbeda ya dengan NPWP wajib pajak badan dan cabang ya. Untuk NPWP wajib pajak badan, pemutahiran datanya itu dapat dilakukan secara mandiri atau datang ke kantor pajak terdaftar. Nanti 16 digit NPWP di badan itu ada penambahan angka 0 di depan angka NPWP-nya Kak Ayu, kayak gitu. Terus contoh misalnya ya NPWP-nya itu 1234567896076 sekian 0000. Nanti di depannya 1 itu ada angka 0123456789607000 seperti itu. Jadi per 1 Januari 2024 nanti semuanya akan berubah menjadi 16 digit NPWP-nya. Oh gitu, jadi untuk NPWP badan seperti itu ya. Jadi kalau NPWP cabang, badan yang memiliki cabang itu gimana Pak? Nah, nanti kalau untuk NPWP cabang itu akan ada aturan tersendiri nih Kak Ayu nih. Jadi dia akan diterbitkan NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha, itu Kak Ayu. Ada format sendiri kah NITKU-nya itu? Kayaknya nanti sepertinya akan diterbitkan dari kantor pusat untuk NITKU itu. Jadi kayak ada aturan tersendiri ya, jadi kita tunggu aja aturan lebih lanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya kawan pajak untuk format NPWP OP menggunakan NIK. Sedangkan untuk wajib pajak badan ada penambahan angka 0 depan nomor NPWP yang telah ada. Untuk wajib pajak cabang, NPWP akan digantikan dengan NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. NPWP ini berlaku 1 Januari 2024. Nah, penggunaan NPWP yang sekarang sampai dengan 1 Januari 2024 gimana ya, Kak? Jadi sebenarnya NPWP sampai dengan 1 Januari 2024 itu nanti NPWP yang baru ya Kak ya. Sementara ini kita masih berlaku untuk NPWP yang lama. Jadi itu masih bisa dipakai sampai dengan 31 Desember tahun 2023 seperti itu. Sampai dengan 1 Januari 2024 masih yang lama masih berlaku ya? Ya, masih yang lama masih berlaku. Tapi nanti setelah itu kawan pajak jika tidak melakukan pemutahiran data tidak bisa akses ke layanan perpajakan. Oke, jadi itu sangat penting berarti. Jadi inti dari PMK 112 tahun 2022 ya Kak ya? Ya. Ini adalah sejak 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 kawan pajak diberikan kesempatan ya untuk melakukan pemutakhiran data.
karena nantinya NPWP yang 15 digit berubah jadi 16. NPWP 16 digit. Oke, kayak gitu, kemarin karena nanti per 1 Januari 2024 semua wajib menggunakan NPWP 16 digit ya Kak Iya, ya? seperti itu Kak Ayu. Oke, terima kasih ya Kak Oni sudah memberikan informasi yang bermanfaat bagi Iya. kawan pajak semua hari ini. Terima kasih juga Kak Ayu. Gimana kawan pajak? Mantap kan narasumbernya? Penjelasannya juga mudah dipahami dan dimengerti. Dan tentunya kita lebih mengetahui informasi perpajakan terkini. Oke kawan pajak, sampai di sini dulu episode podcast kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan tema podcast yang lainnya dengan narasumber yang mantulita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baper. Bahan obrolan pajak Tegal Sari. Dadah.